wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3. Jumpa lagi dengan saya dalam materi tema 3 subtema 4 pembelajaran 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali informasi yang diperoleh melalui cerita bergambar, mengkonversi satuan waktu dengan benar, dan teknik melipat pakaian dengan tepat. Baiklah anak-anak, jangan lupa siapkan buku tulis dan buku paket kalian. Anak-anak, tahukah kalian bumbu dapur yang digunakan untuk menambah rasa asin? Coba sebutkan. Ya benar, yaitu garam. Tahukah kalian dari mana garam berasal? Dan bahan apa yang digunakan untuk membuat garam? Ya benar, garam dibuat dari air laut. Untuk lebih jelasnya, simak video pembuatan garam berikut ini, atau kalian bisa klik link yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih, bagian bawahnya untuk menampung air tua. Dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Kalian tentu sudah menyimak video pembuatan garam tadi, bukan? Nah, sebutkan apa saja perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Ya benar, perubahan wujud yang pertama yaitu penguapan. Dalam pembuatan garam, penguapan digunakan untuk memisahkan air laut dan kandungan garam. Perubahan wujud yang kedua yaitu pengkristalan, yaitu saat air menguap, kandungan garam di dalam air akan berubah menjadi butiran garam. Selanjutnya, ayo mengamati waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Jadi, kita akan mengubah dari satuan jam menjadi menit. Jika 1 jam sama dengan 60 menit, maka perhatikan cara penyelesaian soal berikut ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit.
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, anak-anak, apalagi perubahan wujud yang terjadi seperti pada proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam memanfaatkan panas matahari. Perubahan wujud yang terjadi adalah penguapan, yaitu dari benda cair berubah menjadi benda gas. Jadi, kira-kira kegiatan apa yang sama dengan pembuatan garam? Ya, benar, menjemur pakaian yang basah setelah dicuci. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Kemudian, setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Bagaimana cara melipat baju yang rapi? Simaklah video cara melipat pakaian berikut ini. Atau kalian bisa klik link yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup ya. Lipat baju kaos untuk kelas 3 tema 3. Berikut penilaian keterampilannya. Ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, bentangkan baju di atas meja. Langkah kedua, lipat bagian bawah ke atas. Langkah ketiga, lipat sebelah kiri ke tengah, kemudian lipat lengan. Langkah keempat, lipat sebelah kanan ke tengah, kemudian lipat lengan. Selanjutnya dilipat, dirapikan. Selesai. Mudah bukan? Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Baik anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah dikirimkan ke WhatsApp grup. Yang pertama, ceritakan kembali proses pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar. Kirimkan tugas dalam bentuk foto. Yang kedua, kerjakan soal tentang konversi satuan waktu yang telah dikirim pada WA grup pada selembar kertas. Yang nomor 3, lakukanlah praktek melipat baju seperti pada tayangan video tadi. Jangan lupa direkam video dan semua tugas dikirimkan kepada guru. Mintalah bantuan kepada orang tuamu. Nah anak-anak, setelah kita melewati serangkaian pembelajaran dari awal hingga akhir, kalian harus mengerjakan evaluasi. Kalian bisa mengerjakan evaluasi setelah selesai mengikuti pembelajaran ini. Soal evaluasi berupa tes online yang diberikan di akhir pembelajaran ini melalui Google Formulir dengan menggunakan link yang sudah saya bagikan di WhatsApp group. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Dalam pembelajaran ini kalian telah berhasil menceritakan kembali informasi yang telah diperoleh melalui cerita bergambar. Dan yang kedua, kalian berhasil mengkonversi satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, kalian berhasil melipat baju dengan tepat. Alhamdulillah, rangkaian pelajaran hari ini telah kita lalui dengan lancar dan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah. Anak-anak, jangan lupa di rumah kalian harus rajin sholat, rajin belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker saat bepergian, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.